Pers Saka itu mengadakan podcast yang bertajuk Tengik. Apa itu Tengik? Nah, Pribadinya siapa? Mau ada yang sama pribadi? Karena FIFA memandang kok banyak intervensi ini ya. Pertandingannya saja belum dimulai tapi intervensinya sudah banyak. iya. Dan setelah keputusan itu muncul pun banyak spekulasi yang muncul, yang berkembang. Ada yang mengatakan bahwa ini karena isu Israel, tapi ada juga mengatakan bahwa ini karena tragedi Kanjuruhan. Poin yang penting lagi itu kan setelah dibatalkan what next? Iya. Mau ngapain? Kita sebagai akademisi apalagi dari dakwah itu kan kita lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan ya. Kalau dakwah ini sebetulnya wilayahnya Pak Ulul. Job desk yang tertukar. Pak Ulul aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas siang. Ilham. Iya, selamat siang Pak juga Uli, Mas Ipin. Pak Ulul dan Pak Dedi dan pemirsa semua LPM lovers ya, LPM Saka lovers ya, Saka lovers dimanapun kalian berada. Kita jumpa lagi ya, bukan jumpa lagi, kita berjumpa ya. Kita berjumpa pertama kali. First time nih. Pers Saka itu mengadakan podcast yang bertajuk Tengik. Apa itu Tengik? Nah, Tengik itu adalah tengok isu publik. Nah, kita akan melihat isu-isu publik yang lagi hype, yang lagi muncul di permukaan, yang lagi panas-panas ini tentang FIFA, Mas Arifin. Tapi sebelum itu nih, kita sudah bersama dengan dua orang narasumber yang ganteng-ganteng ini, luar biasa. Kayaknya waktu masih mahasiswa nih banyak banget ceweknya kayaknya ya. Kayaknya setelah ini di belakang kita minta kiat-kiat buat PDKT kayaknya nih. Dan yang sudah ada Pak Dedi, apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah Baik ya. Dan Pak Ulul, bagaimana kabarnya siang ini Pak Ulul? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan saya sendiri Adi Arifin Yusuf dari APM Saka bersama rekan saya Ilham Krisnamukti akan memandu jalannya. Jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan membahas tentang isu yang lagi populer Mas Ipin, yaitu batalnya terselenggara Piala Dunia di Indonesia. Nah, karena kita lagi kedatangan tamu yang sangat luar biasa, mungkin kita bisa mendengarkan penjelasan beliau tentang latar belakang kenapa sih Piala Dunia itu bisa dibatalkan di Indonesia, diselenggarakannya di Indonesia. Mungkin dari Pak Dedi terlebih dahulu, silakan. Oke, terima kasih Mas Ibn dan Mas Ilham. Ya. Tapi namanya Pandika Adi. cewek Pak. Ya, terima kasih Mas Ilham dan Mas Ipin ya. Iya. Jadi sebelum kita sampai ke pembatalan ini dari FIFA ya, kita harus lihat flashback ke belakang bagaimana Indonesia itu berjuang di kancah internasional. Nah, tahun 2019 kita ikut bidding itu bahasa gampangnya pengajuan sebagai tuan rumah Piala Dunia. Itu kan salah satu event internasional. Itu kita ingin membuktikan ya, bangsa kita ingin membuktikan bahwa kita itu bisa berbuat banyak di kancah internasional, apalagi dalam beberapa event kita cukup sukses, bahkan sangat sukses menyelenggarakan event-event internasional. Kemudian kita mengikuti bidding tersebut dan dinyatakan lolos. Kan 3 tahun yang lalu, dari tahun 2019 itu sudah salah. Perjalanan panjang, segala persyaratan itu harus terpenuhi, dari standar keamanan, stadion, fasilitas dan lain-lain itu terpenuhi semua. Tentu sudah banyak uang yang habis dan menggunakan uang negara. Nggak mungkin pakai uang pribadi. Pribadinya siapa? Mau ada yang sama pribadi? Puluhan miliar habis untuk persiapan tersebut. Kemudian masuk injury time ini, beberapa bulan yang akan datang event itu dilaksanakan, muncul isu panas ini, hot isu ini yang berkaitan dengan salah satu timnas yang lolos kualifikasi, yaitu timnas Israel. Kita selentingan itu kan Israel ini sudah lolos dari tahun yang lalu. Iya, betul. Tapi hangatnya sekarang ini. Memang kita sukanya goreng yang menghangatkan isu yang sudah dingin tapi dihangatkan lagi.
Nah, makin panas itu kan menjelang event ini bergulir. Akhirnya muncul sana sini pendapat-pendapat baik yang pro dan kontra. Dari partai politik ada yang kontra, ormas juga banyak muncul di publik. Akhirnya pemerintah mencoba untuk mencari jalan keluar, bagaimana caranya agar Piala Dunia terselenggara, Israel pun bisa hadir dan yang kontra pun bisa menerima. Tapi pada akhirnya kan karena FIFA memandang kok banyak intervensi ini ya, pertandingannya saja belum dimulai tapi intervensinya sudah banyak. Sementara FIFA ini kan salah satu organisasi sepak bola yang tidak suka diganggu-ganggu oleh unsur negara atau intervensi. Nah, di sini FIFA memandangnya ini ada intervensi ini dari pemerintah atau dari negara gitu ya. Lalu muncul pernyataan dari partai politik, kemudian dari ormas, dari gubernur ya, dari Bali dan juga gubernur Jawa Tengah. Nah, dari situ FIFA membuat keputusan. Nah, dan setelah keputusan itu muncul pun banyak spekulasi yang muncul, yang berkembang. Ada yang mengatakan bahwa ini karena isu Israel, tapi ada juga mengatakan bahwa ini karena tragedi Kanjuruhan. Tapi kan di situ FIFA dalam keputusannya tidak menjelaskan secara detail apa penyebab dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah. Hanya tulisannya itu isu terkini, kondisi saat ini. Nah, kondisi saat ini itu kan apa sih lagi Hamad? Multitafsir. Jadi ya memang semiotik juga ini komunikasi akhirnya. Di era komunikasi itu ini tafsirannya apa? Ada yang menafsirkan ini gara-gara kasus Kanjuruhan Indonesia gagal dalam pengamanan, atau karena tafsiran intervensi itu yang Israel. Nah, akhirnya berkembang di masyarakat. Ya sudah, kita kan sudah harus menerima itu kan, keputusan dari FIFA bahwa sepak bola kita Indonesia sebagai tuan rumah dibatalkan. Ya, poin yang penting lagi itu kan setelah dibatalkan what next? Mau ngapain? Uang sudah keluar banyak, persiapan sudah matang, hotel itu sudah banyak yang berbenah, itu kerugiannya itu berapa triliun itu? Kerugian negara sebagai penyelenggara itu hampir 500-an miliar. Kemudian beberapa hotel di penyelenggara ya, yang kota-kota diselenggara sudah menyiapkan semua merchandise, maskot, artis pembuka, artis penutup itu kan sudah dipersiapkan, itu berapa miliar. Nah itu ya bagaimana selanjutnya setelah event ini dibatalkan, itu tanda tanya berikutnya. Jadi oke lah kita menerima itu sebagai konsekuensinya, tinggal bagaimana kita menyikapi pembatalan itu. Apa kita ya sudah biarkan saja legowo, atau ada tindak lanjut agar yang sudah dipersiapkan ini tidak mubazir, gitu kan, seperti itu. Mungkin menanggapi dari Pak Didi tadi, selain itu juga kan banyak pendapat yang menyatakan bahwa FIFA ini sebenarnya berstandar ganda, bahwa waktu Piala Dunia kemarin ya Pak, kalau tidak salah itu kan Rusia sempat dilarang untuk bermain ya, karena emang melakukan sebuah tindakan yang melecehkan kemanusiaan mungkin ya pada masyarakat di Ukraina. Nah kita juga, banyak masyarakat juga berpendapat bahwa seharusnya Israel pun dilakukan hal yang sama. Nah itu kemudian menyebabkan perspektif bahwa masyarakat memikirkan berpandangan bahwa wah FIFA ini berstandar ganda. Bukan hanya itu, Israel dalam isu penolakan Israel ini juga tidak bisa lepas dari label Islam di dalamnya mungkin ya. Karena banyak juga mereka yang menolak itu karena dasar persaudaraan dengan masyarakat di Palestina. Nah, menurut Pak Ul sendiri menyikapi terkait dengan alasan-alasan tersebut seperti apa, Pak? Alasan yang mana ini? Mungkin dari yang berstandar ganda dulu ya, Pak. Oh iya. Kalau berstandar ganda ya, FIFA memiliki berstandar ganda. Ini harusnya memang ada, kita menyebut standar ganda itu kan karena mungkin orang yang menyebutnya seperti itu kita nggak punya regulasi FIFA yang benar-benar pakem gitu. Yang disebut pelecehan terhadap hak asasi manusia itu yang seperti apa, sehingga kenapa kemudian aksinya Rusia itu dianggap melecehkan Manusia. Ukraina, terus kemudian apa yang dilakukan oleh negara Israel itu kok tidak dianggap
mengambil hak asasi manusia orang-orang Palestina. Nah, ini kan kita perlu regulasinya dulu, baru kita bisa mengatakan mereka itu berstandar ganda itu. Kalau memang regulasinya ternyata ini bisa diterapkan di Israel, ternyata kok nggak diterapkan, nah ini dia punya kayak semacam memilih kasih kan kayak gitu tuh. Cuman kalau kita nggak punya terus hanya menggulirkan isu saja kan ya sama saja kayak pepesan kosong menurut saya gitu. Jadi kalau sebelum kita melakukan itu ada standar ganda dari FIFA, kita harus tahu regulasinya yang termasuk kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan gitu ya, aksi-aksi yang dianggap merendahkan martabat manusia itu yang seperti apa gitu. Mungkin terkait itu juga saya menanggapi ya Pak. Ya. Israel itu kan sempat beberapa kali itu melakukan atau mengadakan pertandingan-pertandingan di wilayah Palestina yang sebenarnya dari Palestina sudah dilaporkan namun tidak ada tindak lanjut dari FIFA. Yang sebenarnya itu kan merupakan salah satu larangan pada aturan FIFA yang menyatakan bahwa organisasi olahraga lain tidak boleh bermain di negara lain sebenarnya. Dan kemarin juga kalau tidak salah tanggal 30 itu terjadi penyerangan oleh tentara Israel di salah satu pertandingan sepak bola di Palestina, melakukan tembakan gas air mata. Itu kan salah satu bentuk pelanggaran-pelanggaran sebenarnya kalau dilihat dari aturan FIFA ya Pak. Iya, meskipun seperti itu Mas ya, tapi kan tetap kita harus kalaupun kita kritis itu kan harus tahu regulasi yang pakemnya itu seperti apa dari FIFA-nya itu sebenarnya yang tidak diperbolehkan itu apa. Selama ini kan kita cuma istilahnya itu cuma menebak-nebak saja gitu kan, kayak menebak-nebak saja itu. Nah, kalau kita benar-benar niat mau investigasi gitu ya, kenapa mengeluarkan ganda kayak gitu kan kita harus research. Aturan dari FIFA itu sebenarnya seperti apa dan juga yang lainnya, terus kemudian kemarin alasannya apa kayak gitu. Nah, kita bisa kemudian berbicara FIFA tuh gini. Tapi kalau kita cuma mendengar terus apalagi membaca berita dan juga yang lain, saya pikir ini semua opini gitu. Ini semua opini. Seperti misalkan kayak kegagalan kita menyelenggarakan Piala Dunia U20 kan pasti di masyarakat juga beredar opini yang berbeda-beda. Ada yang mungkin mendukung gitu kan, karena memang mungkin menganggap Indonesia itu ya harus menunjukkan konstitusinya itu tadi. Kalau FIFA memang harus mengharuskan Israel main dan yang lainnya, ya sudah kita harus bersikap tegas ya gitu kan untuk menolak Israel dan yang lainnya. Ada yang mendukung seperti itu, tapi ada yang menyayangkan juga. Tadi disampaikan oleh Pak Dedi itu kerugiannya sudah seperti itu, dan lalu apa tindak lanjut kita setelah gagal ya gitu kan. Ini kan beredar opini juga di masyarakat yang ya mungkin nanti akan membawa perpecahan gitu kan, membawa perpecahan gitu kan. Ya mungkin mas sudah riset lah ya, melihat di masyarakat, komentar dari masyarakat tentang isu ini tuh seperti apa. Kan pasti kayak semacam ada dua kubu gitu, ada yang mendukung pembatalan ini, ada yang sangat menyayangkan ini. Nah, kita sebagai akademisi apalagi dari dakwah itu kan kita lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan ya. Terlepas dari memang kita baru saja itu bahasa Jawanya itu getun. Getun itu apa ya? Giat. Enggak. Getun itu. Penyesalan. Mungkin sangat besar sekali ya. Mungkin kita sedang terpuruk karena di depan mata kita tuh mau menyelenggarakan event yang sangat luar biasa gitu kan. Kita ingin menunjukkan kepada dunia kalau kita sepak bola kita itu juga bagus gitu kan. Orang-orang yang ada di sepak bola kita juga mampu untuk menyelenggarakan event-event kayak gitu, tapi tadi tiba-tiba gagal kayak gitu kan. Namun di luar itu semua kita harus sebagai sebuah negara gitu kan, kita harus tetap bisa mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu. Yang terpenting adalah tadi what next. Yang terpenting apapun yang akan dilakukan nanti, bagaimana kemudian kita tetap berjalan di jalur kita, di konstitusi kita, di aturan kita, di tujuan dari kita mendirikan negara, yaitu untuk menjadikan negara kita itu menjadi negara yang maju dan rakyatnya itu menjadi makmur. Apapun keputusannya nanti setelah ini mau diapakan, bagaimana cara mengganti kerugiannya, apakah diadakan event lain atau bagaimanapun untuk mengobati mengobati sakit hatinya masyarakat, mungkin yang mengharapkan ada pertandingan ini itu dan yang lainnya. Tapi tetap yang harus kita utamakan adalah bagaimana kita tetap bisa bangkit dari keterpurukan ini untuk kembali berjalan kepada jalur kita mencapai tujuan cita-cita negara kita itu seperti apa. Saya pikir seperti itu. Jadi di masyarakat jangan sampai kemudian ada
perpecahan yang meruncing, apalagi nanti ini kita sebentar lagi akan mendekati pilpres ya, Ya, pemilu ya, pemilu. 2024 ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian memecah belah bangsa kita gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Dari Bapak Ul juga tadi kan bicara tentang ada yang pro dan ada yang kontra ya Pak. Iya. Nah, namun kita sama-sama tahu di medsos kan ada beberapa tim yang pro, ada beberapa tim yang kontra terkait batalnya diselenggarakan Piala Dunia, dan juga kayak kita mengulas kembali pemilu pada 2019. Bangsa Indonesia menjadi terpecah menjadi dua. Lalu yang saya ingin tanyakan ya nggak sih Pak, kayak di 2019 itu ada dua kubu, Yeah. 01 dan 02. Iya. Si ini dan si ini gitu. Si ini dan si ini. Lalu di batalnya Piala Dunia juga seperti itu Pak di media sosial. Saya juga melihat komen-komen di Instagram, banyak yang pro dan banyak juga yang kontra. Lalu bagaimana sih Pak? Saya ingin bertanya kepada Pak Dedi nih. Bagaimana sih Pak dakwah dalam menyikapi hal tersebut Pak? Pro dan kontra akibat FIFA tersebut Pak. Kalau dakwah ini sebetulnya wilayahnya Pak Ulul. Job desk yang tertukar. Pak Ulul aja dulu ya. Mungkin dari Pak Ulul. Jadi gini ya, dalam dakwah itu konteksnya kan kita ketika dalam berdakwah itu titik tolak kita kan dari perintah Allah di surat An-Nahl ayat 125 itu ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita membaca buku filsafat dakwah ya, ayat ini itu diartikan kegiatan dakwah itu sebenarnya adalah kegiatan yang menggunakan hikmah di dalamnya, menggunakan diartikan sebagai sebuah kebijaksanaan. Jadi media apapun yang kita gunakan untuk berdakwah, entah kita menggunakan lisan kita menggunakan tulisan kita menggunakan karya seni kita, semua tidak boleh terlepas dari apa yang disebut dengan dakwah itu, dengan hikmah itu sendiri ya. Jadi ketika menyikapi di masyarakat sedang terjadi ada dua kubu, harusnya orang dakwah ini bisa bersikap moderat, bisa berada di tengah-tengah, bisa mendudukkan permasalahannya itu seperti apa. Jangan malah manas-manasi itu, bagi yang setuju itu terus kemudian dipanas-manasi, nggak bisa, kamu itu rasis dan lain-lain gitu. Yang tidak setuju itu, yang kemudian yang tidak setuju, benar itu. Bagaimana kita sudah rugi banyak ini, masa gara-gara masalah kayak gitu saja digagalkan dan juga yang lainnya. Nggak bisa kita komentar seperti itu. Kita harus mendudukkan permasalahannya. Mau seperti apapun, ini banyak permasalahan yang terjadi di negara kita dengan sebagaimana FIFA itu ya, karena kondisi terkini kita harus introspeksi diri nih. Jangan larut terhadap permasalahan ini, kita introspeksi diri. Apa sih yang masih salah dengan negara kita itu? Mungkin gara-gara kita terpecah kayak gini nih, FIFA jadi kurang berani untuk menyelenggarakan ini. Kan riskan juga, tiba-tiba nanti ada pertandingan sepak bola, tiba-tiba ada orang tawuran ya. Perang sarung. Lagi Ramadan perang sarung. Terus kemudian terjadi kayak kalau bahasa Jogja itu ada klitek. Itu kan juga rame kan di media sosial kita. Jadi tidak hanya semata-mata permasalahan, saya pikir itu. Mungkin FIFA kalau melihat Instagramnya orang Indonesia itu lagi bahaya sekali ya. Malam-malam jalan tiba-tiba ditembak. Kemarin siang bolong itu di mana namanya itu, di Cilacap itu juga ada perampokan siang bolong loh. Itu gila, itu kayak di negara mafia saja kan ya. Siang bolong loh itu. Dan dia mengambil uang, katanya jumlahnya sih ratusan juta, sama dia pandai tuh ngambil kotak CCTV gitu. Cuman dia tidak berpikir kalau orang sekarang tuh setiap orang tuh punya HP gitu, tetangganya kan ngerekam, akhirnya kayaknya tuh ketangkep lah. Kalau melihat kondisi di negara kita yang seperti itu, uploadan yang seperti itu, saya kalau sebagai ketua FIFA mikir ini nanti keamanannya itu. Jangan-jangan ada turis yang sedang malam-malam habis dari klub malam tiba-tiba ditodong ya. Kan itu juga permasalahan ya. Artinya kita harus bisa mendudukkan permasalahannya. Kita berbenah loh, jangan saling menyalahkan. Kita lihat diri kita sendiri itu, kita lihat negara kita itu sudah benar-benar siap belum itu secara keamanan, secara apapun sarana dan prasarana. Meskipun tadi ya sudah disinggung di depan oleh Pak Dedi, kita sudah mempersiapkan secara matang, menghabiskan anggaran ratusan miliar dan juga yang lainnya. Tapi kan secara makro gitu ya, wilayah kita itu kan sudah dianggap aman belum oleh FIFA dengan kondisi terkini itu. Yang dimaksud dengan kondisi terkini kan masih multi tafsir juga gitu kan.
Ya, bisa jadi itu lihat Instagramnya anak Indonesia gitu ada perang sarung, ada balap liar gitu. Ngeri juga gitu. Bisa jadi menjadi pertimbangan juga gitu kan kalau kita kaitkan dengan budaya kita. Maka kita harus bisa mendudukkan permasalahannya. Jangan sampai kita cenderung ke salah satu pihak gitu supaya ya kita tetap bersatu, jangan ada yang memanfaatkan kondisi situasi ini untuk memecah belah negara kita. Jangan sampai terjadi seperti itulah. Itu cara menurut saya dari sudut pandang dakwah itu kayak gitu. Apalagi nanti mungkin disinggung komunikasi Islam nanti dari Pak Dedi itu ya ada qaulun ma'rufun itu yang seperti apa sih gitu loh sebenarnya itu gitu loh. Termasuk di media sosial itu meskipun kita nggak ngomong kan tulisan itu kan bagian dari ide kita dalam komunikasi itu. Seperti itu. Mungkin selanjutnya ke Pak Dedi. Bagaimana dengan pertanyaan yang sama ya? Yang sama, bagaimana sikapnya itu dakwah sendiri dalam menghadapi perpecahan. Tadi kan kalau Pak Didi itu jangan ke dakwahnya. Oh, kemana tuh? Komunikasi Islam. Komunikasi Islam. Komunikasi. Itu kan kita komen di media sosial kan bagian dari komunikasi. Komunikasi. Itu harusnya bagaimana sikap kita dalam berkomunikasi itu menyikapi ada dua kubu ini. Iya, betul sekali. Jadi apa yang bertanya? Jadi terkait dengan komunikasi ya, mulai tadi bagaimana kita sebagai umat Islam, apalagi kita mahasiswa di Fakultas Dakwah dan mungkin ada anak KPI ya yang biasanya komunikasi itu dalam menghadapi pro kontra yang luar biasa ini. Bagaimana kita menempatkan diri dan bagaimana kita berkomunikasi yang seharusnya agar tepat dengan sesuai dengan keadaan atau fenomena tersebut seperti itu. Kalau kita konteksnya Islam ya kita harus merujuk pada agama. Jadi ketika berbicara komunikasi kemudian ada Islamnya, berarti kan kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Nilai Islam itu apa kan banyak gitu kan. Teman-teman sudah belajar, kita juga sama-sama tahu bagaimana sih etika kita dalam berkomunikasi. Ya tentu salah satunya adalah kita harus berkata yang benar, berkata yang baik, gitu kan. Kemudian tidak menjelek-jelekan. Udah 3 dulu aja yang itu. Nggak usah banyak-banyak. Pertama ya berkata yang benar itu kan sudah jelas. Kemudian yang kedua berkata yang baik dan tidak menjelek-jelekan. Ini kan permasalahan kita. Bahkan di bulan puasa pun ya kadang suka ini kan keceplosan. Iya. Padahal kita lagi puasa. Budaya Mulut itu, budaya. kita berpuasa, Tangan kita tapi tangan kita itu udah berbuka. gatel banget. Artinya sebisa mungkin kita bisa menahan jari jemari kita dari hal-hal yang kontroversial, dari hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Konteksnya ini pasti saya yakin banyak yang sumpah serapah gitu. Konteksnya FIFA ini ya, sumpah serapah terhadap yang pro terhadap yang kontra dan kontra terhadap yang pro. Iya. Ya kan? Yang pro menyelenggarakan pasti akan menyerang yang kontra. Yang kontra menyelenggarakan akan menyerang yang pro. Ya boleh gitu kan, saling adu argumentasi boleh. Tapi bagaimana argumentasi itu ya dikemas dengan cara-cara yang baik. Itu kan tidak mencari keburukan apalagi sampai kepada hal-hal yang menjurus ujaran kebencian, hoax ataupun fitnah. Itu kan yang harus kita hindari. Boleh kita saling beradu argumen, pro kontra boleh-boleh saja, tapi tadi hindari hal-hal yang sifatnya ujaran kebencian, apalagi sampai fitnah. Kita kan agama kita itu kan mengajarkan tabayun gitu kan, klarifikasi. Ketika ada hal-hal yang memang sekiranya butuh klarifikasi, jangan hanya melempar isu negatif, dilempar ke publik, lalu biar publik yang saling berantem. Kita sebagai penonton kan yang sering kan gitu. Iya. Ada tokoh key leader gitu kan, opinion leader, lempar isu, selesai, lalu biar yang followernya yang saling adu ya. Itu kan apa bahasa namimah gitu kan, adu domba. Waduh. Nah itu kan bahaya juga, kita jangan seperti itu. Misalkan isunya apa, isunya ini coba lempar aja di medsos biar ramai. Atau misalkan ada postingan apa, Jokowi atau siapa ketemu dengan FIFA atau tokoh ini ketemu dengan tokoh Israel, lempar ke sini, ayo gimana tuh? Namimah Kayak gitu kan? Captionnya yang sudah provokatif. Nah, itu yang harus kita hindari dari sisi komunikasinya. Ini kira-kira kalau saya seperti ini, bagaimana efek yang muncul? Ya kan kita juga harus bicara efek kan dalam komunikasi kan. Ketika kita melempar ide, melempar pesan, kita harus memikirkan bagaimana efeknya. Ini efeknya itu akan menimbulkan pro kontra atau justru semakin pecah.
Itu kan yang harus kita hindari dari sisi komunikasinya. Boleh kita menggunakan media sosial, boleh kita posting segala macam, tapi perlu diperhatikan ini di masa mendatang ini akan menimbulkan masalah tidak. Mungkin sekarang kita kan santai-santai aja kan, nggak apa-apa, Iya. posting ini. Apalagi ini yang lagi berkembang, tapi di kemudian hari ternyata bermasalah. Jadi itu kehati-hatian, makanya kan kita dikomunikasikan dalam menyampaikan pesan, kita harus berpikir dulu bagaimana nanti komunikatornya pesannya tepat atau tidak, dan bagaimana nanti efek yang akan ditimbulkan oleh yang menerima pesan itu. Asal kita bisa memikirkan ini saja, insya Allah ya komunikasi kita baik-baik saja dengan tidak melempar isu yang negatif gitu ya. Kalau dari Pak Ul tadi kan bagaimana kita itu harus dari segi dakwah ya Pak ya, harus bersikap Bijaksana. moderat dan Ya. bijaksana. Lalu dari Pak Dedi harus bersikap lebih hati-hati lagi Ya, kita betul. dalam bertutur kata di media sosial. Lalu saya juga ingin bertanya ke Pak Dedi nih. Tadi kan kita sudah membahas tentang latar belakang, lalu dari segi dakwah, dari segi komunikasi. Lalu kita akan bicara mengenai dari sisi politik, Pak. Tadi kan di latar belakang Bapak Dedi juga sudah sedikit menyinggung tentang politik. Nah, itu bagaimana? Yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Tapi sebenarnya, iya. Ya, sebetulnya kalau dari aspek politik ini kan sebagai refleksi ya. Peristiwa ini sebagai refleksi bahasa kamu muhasabah. Betul nggak muhasabah? Iya, Ya? muhasabah. Sebagai muhasabah, ujian konsistensi sebetulnya. Kita kan rame menolak dengan alasan tadi konstitusi kita kan, konstitusi kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian Israel adalah penjajah, itu kan yang sering muncul. Sekarang diuji nanti konsistensi itu. Artinya ke depan kita sebagai bangsa siap tidak dengan pegelaran internasional. Semisal nih, olahraga selain sepak bola apa yang populer di Indonesia? Pon. Olahraga enggak, cabang olahraga yang populer Bulu selain tangkis mungkin. bulu tangkis. Olimpiade Bulu tangkis ya. mungkin. Bulu tangkis. Semisal Israel nih. Israel ternyata muncul jago-jago bulu tangkis. Ya kan? Kita kan nggak pernah tahu kan Iya. Israel akan seperti apa. Ternyata banyak yang jago bulu tangkis dan tampil di Indonesia Super Series. Di Istora Senayan. Istora Senayan. Apakah peristiwa alasan yang hari ini akan digunakan untuk alasan yang itu? Iya. Itu kan refleksi kan. Refleksi. Artinya kesiapan kita sebagai sebuah negara yang ingin global gitu, internasional. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dari sisi politik itu kan sebagai ujian konsistensi. Standar ganda tadi sempat nyebut kan. Iya. Jangan-jangan bola nggak boleh, kalau bulu tangkis nggak apa-apa karena cuma satu orang. Iya, itu. Kalau Rame-rame itu ya. bola kan 11 orang, belum guru segala macam kan ada pelatih strategis. Iya. Jadi kebanyakan itu nggak boleh. Tapi karena bulu tangkis cuma single satu orang, paling Nggak satu apa-apa. sama pelatih cuma 3 orang nggak apa-apa. Nah itu kan ujian konsistensi. Iya. Standar ganda itu bagaimana? Apalagi kalau teman-teman membaca bagaimana hubungan perdagangan Indonesia dengan Israel itu cukup besar, Iya. ekspornya itu. Itu bagaimana itu? Itu standar ganda juga ya sebenarnya. Kita pakai nggak standar ganda? Iya juga ya. Kan jadi kita yang muhasabah juga pada akhirnya. Iya. Ketika kita mengatakan A ini bisa nggak digunakan untuk peristiwa yang lain? Jangan-jangan nanti kalau A yang ini memang seperti itu, tapi kalau yang ini ada pengecualian, bla 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 bla. Nah itu kan akan dilihat juga oleh masyarakat luas. Loh, kok yang itu nggak boleh? Giliran ini boleh. Alasannya yang ini orangnya banyak, yang ini orang sedikit. Yang terdekat itu di Bali ada World Beach, pagelaran pantai itu di Bali. Itu Israel juga diundang ada hadir sebagai peserta. Nah itu kan, bagaimana sikap kita? Padahal kemarin Bali menolak itu. Iya, Padahal Bali menolak. Pertama sendiri malah ya. Iya. Menolak timnas Israel lah. Nanti di Bali akan ada event itu bagaimana? Itu kan berarti standar ganda tadi kita Iya, sebenarnya. apakah ada konsistensi di sana atau tidak? Ya kembali lagi ke kita sebagai negara, apakah akan menerapkan hal yang serupa atau nanti akan menolak? Tinggal kedewasaan masyarakat kita saja ketika ada peristiwa itu. Poin saya adalah ini sebagai refleksi ujian kedewasaan. Ketika kita melakukan hal ini, apakah akan diterapkan ke hal yang lain? Ataukah kalau politik itu kan kadang tidak saklek ya? Iya. Ketika Yang yang ini berkuasa ngomongnya ini, A, ya. lalu di sini dibuat meliuk-liuk sehingga boleh. Kan seringnya kayak gitu. Iya, iya. Jangan disamakan dengan yang kemarin. Kalau ini wah, ya itu ya silakan bebas-bebas saja. Cuma kembali lagi itu sebagai refleksi bagi kita dalam menyikapi suatu
isu. Jadi politik itu kan ya ujian konsistensi juga, ujian konsistensi dalam kita berkomunikasi. Gitu. Nanti akan seperti apa ini? Apakah saling lempar-lempar? Kita lihat isu yang berkembang. Berarti ajang sepak bola sekalipun tidak terlepas dari politik ya, Pak? Oh, sudah pasti. Sudah pasti. Politik kemanusiaan menurut saya selalu berkorelasi gitu ya, dengan Sudah pasti ada. Jadi jangan campur adukan antara olahraga dan politik, tapi sulit kok untuk Iya, memisahkannya. Iya kan? Betul sekali. Sulit untuk memisahkannya. Pemilihan PSSI saja ada unsur politik. Iya. Dari awal itu sudah ada ya. Ya idealismenya bagus, jangan Iya. campur adukan antara politik olahraga dengan politik itu kan ideal. Iya. Tapi dalam tataran praktis ya tidak seperti itu, tidak semudah itu. Banyak pihak-pihak yang ingin campur tangan di sana dalam pemilihannya, siapa orang yang terpilih, bagaimana prosesnya, itu kan ada politik. Jadi ya kita nggak bisa lepas dari itu. Tinggal bagaimana, oke lah ada politik di sana, tapi bagaimana agar mengelolanya itu secara profesional. Itu silakan misalkan ada politik lah, karena misalkan nggak bisa dihindari ya. Iya. Sudah bisa dihindari, ya bagaimana orang-orang politik itu bisa bersikap profesional terhadap olahraga. Jangan dijadikan olahraga itu sebagai tumpangan atau kendaraan berpolitik. Nah itu kan yang berbahaya. Jadi jangan jadikan olahraga itu sebagai kendaraannya politik. Kalau ada unsur politik ya itu hal yang wajar memang terjadi. Tapi jangan dijadikan ya olahraga itu sebagai tunggangan politik. Pak, berbicara masalah tadi politik ya Pak, juga kan kita juga sama-sama tahu ya Pak, bahwasanya ada beberapa elit partai, elit bahkan setingkat gubernur dari Bali dan gubernur dari Jawa Tengah itu yang ikut berstatement mengenai FIFA gitu loh. Nah itu kira-kira ada relasinya nggak sih Pak buat nanti di 2024 yang akan datang, entah dengan menurunkan elektabilitas atau bagaimana menurut kacamata Pak Didi terlebih dahulu nih? Ini apa? Politik tingkat tinggi ya. Iya. Jadi apa namanya? Korelasi jelas ada korelasinya. Apalagi ini yang menyampaikan adalah partai politik yang sangat powerful saat ini kan. Iya. Sangat powerful. Nah, tinggal ini kan pada akhirnya apa? Semua akan saling memanfaatkan situasi, momentum ini. Bagi yang partainya diam-diam aja akan memanfaatkan isu ini kan. Wah, bagaimana caranya untuk menghantam yang itu. Kemudian ketika yang punya apa namanya kekuasaan tinggi pun bagaimana caranya agar mengelola masyarakat itu bisa melupakan peristiwa ini. Jadi sudah jelas ini apa ada kaitan dengan politik. Apalagi kalau baca investigasi Tempo itu ya, wah itu sangat ya apa namanya sangat rumit itu ya, aspek politik itu ya pasti ada. Cuma kalau di sini forumnya sebatas itu saja yang bisa sampaikan. Gitu. Kalau ingin lebih jauhnya the record mungkin. Oke. Nah, tadi sudah cukup lengkap ya pembahasan kita dari yang awal latar belakang hingga sampai menyangkut pautkan ke agama dan lain sebagainya hingga bermuara ke politik yang menurut saya memang sangat complicated ya. Untuk kita lihat dari satu perspektif itu tidak bisa. Tapi memang seharusnya kita sebagai khususnya mahasiswa di UIN lagi, kita harus bisa memandang baiknya akan seperti apa ke depannya. Tidak terfokus kepada pertikaian-pertikaian dan malah justru ikut membumbui seperti ya. Kita lebih justru ke bagaimana mendudukan kita sebagai mendudukan diri sebagai mahasiswa yang ada di Fakultas Dakwah khususnya untuk dapat tidak ikut campur dalam justru memberikan bumbu untuk pro kontra itu dan justru lebih baik memfokuskan diri kepada bagaimana sikap kita selanjutnya, bagaimana kita bertindak selanjutnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ulin juga ya, Iya. itu harus bersikap moderat, harus Betul. bersikap bijaksana juga dalam menyikapi segala macam problematika yang ada. Iya, dan Mungkin isu ini juga bisa menjadi refleksi kita sebagai bangsa Indonesia bagaimana terkait dengan konsistensi kita dalam melakukan atau mengambil sebuah kebijakan ke depannya seperti itu. Mungkin sudah cukup lengkap ya pembahasan kita. Menarik sekali luar biasa. sekali. Juga sebenarnya jika ada kesempatan ingin kami Iya. bincang-bincang Luar kembali biasa. dengan dua guest yang sangat luar Sebenarnya biasa. tidak terasa ya waktu berjalan sangat terasa. cepat karena pembahasannya luar biasa, menyenangkan menurut saya. Kan menurut saya menambah pengetahuan juga tadi Iya. dari segi dakwah, dari segi komunikasi, juga dari sedikitnya dengan politik Iya. gitu yang ada. Oke
Oke. Mungkin Ya. langsung ke closing statement saja Iya. dari Pak Ulul dan Pak Dedi. Mungkin dari Pak Ulul dulu. Dari saya, apapun yang terjadi kepada kita itu sudah merupakan suratan takdir dari Yang Maha Kuasa. Iya. Kan kalau sudut pandang dakwah kan kayak gitu. Untuk itu sebenarnya ini harus kita jadikan, kalau bahasanya Pak Didi itu refleksi untuk Iya. diri kita jadikan sebagai bahan muhasabah untuk diri kita, supaya kita bisa mengambil sikap lebih baik, supaya kita bisa maju lebih baik. Jadikan ini sebagai cambuk buat kita untuk lebih baik dan lebih baik. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi, karena di depan sana itu masih banyak hal-hal yang harus kita hadapi bersama orang Indonesia itu. Jangan hanya, saya tidak ingin mengatakan jangan hanya sebenarnya, tapi karena satu permasalahan ini gitu kemudian kita menjadi pesimis untuk menatap masa depan dan yang lain. Kita harus kembali bangkit, kita harus rencanakan kita mau seperti apa ke depannya, kita harus menjadi bangsa yang besar. Oke, mungkin dari Pak Dedi, bagaimana Pak Dedi? Oke, dari saya, peristiwa ini kan setiap bulan, setiap waktu itu kan selalu ada peristiwa-peristiwa yang kontroversial gitu ya. Sebelumnya ada masalah pajak, kemudian apalagi penganiayaan, lalu sekarang isu FIFA. Ya. Jadi hampir setiap waktu itu ada isu yang selalu bergulir. Nah, tinggal bagaimana kita bijak dalam menyikapi isu itu. Kita jangan mudah hanyut terbawa arus dengan suatu isu. Kita harus bersikap kritis, gitu ya, kritis dalam memahami isu. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk mencari tahu apa yang menyebabkan isu ini muncul dan bagaimana isu ini bergulir di masyarakat. Dan yang paling utama adalah kita sebagai orang komunikasi itu kita harus hati-hati terhadap isu yang berkembang. Kita orang komunikasi ya, kita kan sumber informasi, sumber komunikasi. Maka kita bukan larut dalam komunikasi, itu bagaimana kita berselancar di atas komunikasi itu. Jangan terbawa arus komunikasi, tapi juga jangan bawa arus komunikasi. Kita bagaimana bisa berselancar di atas isu itu, di atas isu komunikasi itu dengan bijak, dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan landasan Islam itu. Ya kan tadi saya katakan di awal itu ya, itu yang harus menjadi pegangan kita dalam aspek komunikasinya. Jadi sekali lagi kita harus hati-hati gitu ya, hati-hati terhadap suatu isu yang berkembang, tidak larut begitu saja. Gitu. Kita sudah mendengarkan ya closement dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Juga karena di waktu sudah hampir habis, bahwasanya saya Ilham Krisnamukti dari LPM Saka, lalu Dan saya Ade Arifin Yusuf dari LPM Saka pamit undur diri. dan meminta maaf apabila dalam podcast kita terdapat kesalahan dalam penuturan atau penyebutan kata. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ulul dan Pak Dedi yang sudah menyempatkan hadir pada podcast kecil-kecilan ini ya. Iya. Dan juga jangan lupa pantengin nanti YouTube LPM Saka yang bakalan hadir terus podcast-podcast nantinya di tiap minggunya. Yeah. Oke, saya Ilham Krisnamukti. Saya Ade Arifin Yusuf. Salam Presma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,